Nah, sekarang kita lihat tahapan mutarobi, tahapan futur pada mutarobi. Ustadz sebutkan 5 jenjang. Kalau salah satu ada pada diri kita, harusnya kita naik ke atas lagi, jangan turun ke bawah. Tapi kalau 5 hal ini belum ada pada diri antuna, bersyukurlah, berarti virus futur tidak ada pada hati kita. Yang pertama, datang sering telat dan memberitahu bahwa akan datang telat. Ini masih bagus. Ini yang pertama ini. Dia datang seringnya telat. Jadi kalau sebulan 2 kali ya dua-duanya telat, tapi ya masih datang. Tapi dia ngasih tahu, "Afwan ya Ustadz, saya ada tahsin jam sekian." Tadi ada yang WA saya. Ada yang tahsin, "Mohon maaf Ustadz, itu saya ikuti sebelum ikut WS, jadi agak telat." Nah, itu masuknya kategori ini. Dia telat tapi ngomong kalau dirinya akan telat. Ini masih bagus. Ya. Tapi kalau dalam 8 pertemuan dia selalu telat dan tidak pernah satupun yang tepat waktu, ya berarti dikhawatirkan dia masuk level yang kedua. Datang telat namun tidak memberitahu akan datang telat. Kenapa? Wis biasa. Kita sudah tahu jam 9 sampai jam 10 tahsin, jam 10 sampai nanti selesai materi. Karena saking seringnya telat sampai malu mau izin telat. Ya kalau datang tepat waktu, tumben kok tepat waktu, berarti sebelumnya tidak tepat waktu. Tapi bagus. Yang satu, yang kedua ini masih bagus. Kenapa? Walaupun telat, baik itu memberitahu tentang ketidaktepatan waktu maupun memberitahunya, itu tetap baik. Karena apa? Dia masih bisa hadir di majelis yang disepakati. Nomor 1, nomor 2 itu masih bagus. Nomor 3, tidak datang dan memberitahu bahwa tidak datang. Ini biasanya karena uzur. Nomor 3 masih bagus. Ya, apa enggak enak toh? 1 sampai 3 masih bagus. Tidak datang, "Afwan Ustadz, tetangga saya hajatan, kalau saya enggak datang tendanya mau dibongkar." Nah itu. "Afwan Ustadz, kucing saya mau melahirkan, kalau saya nggak nungguin Ustadz dia mogok nggak jadi ngelahirin." Itu. Tapi masih ngasih tahu. Atau, "Afwan Ustadz, saya nggak datang karena motornya dipakai ayah kerja." Itu masih bagus. Atau, "Saya nggak punya motor Ustadz, yang biasa jemput tidak datang." Itu masih bagus. Nah, baru ya. Mulai yang keempat, ini virusnya sudah agak tebel. Tidak datang dan tidak pamitan. Maksudnya tidak datang dan tidak izin. Alpa. Ini sudah mulai ini. Nah, sekarang sampai 4 dulu. Silakan antuna mejem ya. Kira-kira level saya mana Ustaz? Kayaknya seringnya yang nomor 3 ini ya. Kalau hari Jumat itu yang lain mempersiapkan besok datangnya bagaimana, kalau saya mempersiapkan apa uzur yang pas gitu ya. Kemarin sudah uzur motornya rusak, masa ngomong rusak lagi. Berarti yang kedua ya, tetangganya hajatan gitu ya. Nah, ternyata saya yang nomor 1 Ustaz, ya alhamdulillah dijaga, jangan sampai jadi yang nomor 2. Saya nomor 2 Ustaz, ya istighfar agar tidak menjadi nomor 3. Seperti itu. Karena kalau sudah sampai level yang keempat, ini sudah butuh terapi.
saran saya harus datang ke murabi. Datang, kenapa Ustadz saya ini kok tidak risih kalau tidak hadir, ya itu biasa tidak merasa malu, itu bahaya. Jadi dia alpa tapi tidak merasa bersalah atas kealpaannya. Ini muskilah, ini masalah, ini problem. Nah, apalagi yang kelima ini, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada pada antuna. Tidak datang, tidak pamitan, left group sambil takbih, ya, takbih itu menjelek-jelekkan grup yang ada. Ada orang nanya bagaimana grup muslimah itu misalnya, jangan ya, saya pernah ke sana 2 tahun, wah nggak ada ilmunya ya, isinya bid'ah semua ya, padahal masih perkara khilafiyah tapi sudah disebut bid'ah. Nah kalau sudah level 5 ini ya silakan tidak usah ikut, tapi jangan memburukkan majlis yang dulu kita berada di dalamnya, karena sebenarnya sedikit banyak ada ilmu yang sudah kita dapatkan di majlis itu. Misalnya antuna pernah ikut komunitas misalnya ya Muslimah Center misal, dan ada hal-hal yang tidak kita sukai, sudah itu cukup menjadi hal yang kita catat tanpa kita sebarkan, kecuali kalau bid'ahnya itu sudah taraf betul-betul dolalah. Apa contohnya? Jangan ngaji di muslimah sana. Kenapa? Sholat subuhnya 4 rakaat. Itu baru. Jangan sholat zuhur di sana, sholat zuhurnya 2 rakaat karena katanya capek, makanya ditarik ke subuhnya menjadi 4 ya. Itu baru bid'ah dolalah. Kalau masalah subuhnya ada kunut atau tidak itu khilafiyah, tidak apa-apa. Yang kunut ya boleh, yang tidak kunut juga sah. Ini kadang-kadang perkara yang masih dihilafkan oleh para ulama ya, karena ilmunya ini masih ilmu yang belum matang sehingga mengatakan itu bid'ah, majelis bid'ah. Itu yang kemudian menjadikan hati kita itu semakin kotor karena ilmu belum ada tapi sudah pandai untuk mencela. Akhirnya apa? Ilmu nafi', al-ilmu nafi' tidak dimiliki oleh si ahwat atau ikhwan tadi ya. Baik, kita lihat sekarang apa nasihat pertama. Nggak kelihatan ya. Jagalah yang fardu dan tinggalkan yang haram. Sebentar Ustadz ganti, ini nggak kebaca. Kalau di sini terang, ternyata kalau di situ kurang. Sebentar. Jadi nasihat pertama ketika kita futur, Ustadz saya malas belajar, betul ya sudah. Jagalah yang fardu dan tinggalkan yang haram. Ada satu waktu ada seorang mutarabi mendatangi murabinya. Wahai guru, pokoknya saya lagi betul-betul futur. Saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid kalau laki-laki. Saya tidak bisa mengikuti kajian. Saya tidak bisa baca Quran, males dengerin ceramah. Apa nasihat guru kepada saya? Wah, ini murid yang bagus ini, lagi futur, ngaku kalau dirinya futur. Yang nggak bagus itu dia futur tapi nggak ngaku kalau dia futur. Maka gurunya jawab, tidak apa-apa. Kamu tidak usah ngaji, tidak usah taklim, tidak usah kiroah, tidak usah tahsin, tidak usah ngikuti majlis taklim, tapi jangan tinggalkan yang fardu, sholat fardu ya, dan jangan ya, kerjakan yang haram. Jadi cukup sholat 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Nggak usah ada qobliyah dan ba'diyah. Sampai kapan guru? Sampai kamu merasa malu dengan dirimu sendiri. Ya sudah ya. Jadi perkara yang fardu itu akan menjaga seseorang dari keburukan berupa pembatalan syahadat dia.
Karena kalau orang sudah tidak sholat fardu, wah ini kajian fikihnya lama, panjang. Ya, jadi saya malas Ustadz taklim hari Sabtu pekan 24, pokoknya saya malas. Oh ya udah enggak apa-apa. Ya makanya kemarin kan ada yang japri saya, Ustadz saya sementara off dulu. Ya dari Ikhwan dan dari Ahwat. Off apa? Laporan. Ya sudah enggak apa-apa. Ya, saya japri ke koordinator di grup koordinator, ini tolong fulan dan fulan di off-kan dulu. Kenapa Ustadz? Ya nanti kalau si fulan itu namanya ada tapi tidak pernah setoran, ya, ganggu. Karena kami ada 5 grup ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Itu kita balapan di grup itu, siapa yang lebih dulu full checklistnya. Tapi gara-gara fulan ini akhirnya dia nggak pernah menang, ini kasihan. Pun dengan akhwat seperti itu, kalau 2 kali setoran off nggak ada kabar, tetap boleh di grup tapi tidak masuk list hafalan, karena berpengaruh nanti. Alhamdulillah si A belum, padahal si A itu ya grupnya dibisukan ya, di mode apa namanya Dok, di tidak ada suara atau apa selama 1 bulan. Ini kan gimana masuk grup kok di silent kan ya. Jadi saya membuat kesempatan seperti itu. Beradanya dia di grup kita itu baik ya, meskipun kontribusinya belum banyak ya. Taib, kita lihat sekarang apa? Ketika rasa malas tiba, maka cukup bagimu mengerjakan yang fardu, karena engkau tidak akan berdosa, karena engkau akan berdosa ketika meninggalkannya. Jadi kita futur betul ini, ya Allah Ustaz, saya betul-betul futur Ustaz. Pokoknya males ngapa-ngapa ya, kecuali nyuci muka, habis itu makan terus tidur lagi gini ya. Ya tapi sholat dulu sebelum tidur. Kalau perkara sunnah, saya ulangi, kalau perkara sunnah antuna tinggalkan, itu tidak berdosa, hanya kehilangan sebuah keutamaan. Tapi kalau fardu atau kewajiban kita tinggalkan, maka kita berdosa. Bahkan kalau sholat 5 waktu ya, ada sebagian ulama sampai mengkategorikan bisa batal syahadatnya. Yang penting sholat 5 waktu lah, ya masalah nggak ada qobliyah subuh, nggak ada ba'diyah zuhur, nggak ada ba'diyah maghrib isya, itu enggak apa-apa. Yang penting sholat fardu 17 rakaat dijaga. Sunahnya Ustaz nanti saja, lagi witir kayak bulan kemarin saya sampaikan. Nanti yang penting sholat fardu dijaga dulu ya. Karena ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, coba beri nasihat aku ya Rasulullah ya. Sholat apa atau amal apa yang harus aku lakukan? Kamu jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Terus ya sudah itu saja ya, dalam riwayat seperti itu. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku akan selalu menjaganya, bagaimanapun keadaanku aku akan menjaga sholat 5 waktuku. Rasul mengatakan kalau orang itu istiqomah di atas ucapannya, dia akan masuk surga, insya Allah ya. Jadi tadi subuh kita ditakdirkan ya, kening kita itu ya, nempel di karpet atau di semen atau di tikar, itu sudah merupakan anugerah terindah ya, yang Allah rizkikan kepada kita.